konsep dari rekayasa perangkat lunak, kemudian dari karakteristik perangkat lunak. Oke. Sini ada yang bisa menjelaskan apa saja karakteristik dari perangkat lunak? Oke, Revaldi. Karakteristik. Apa lagi? Ada yang bisa membantu? Oke, silakan. Ini. Kami akan melanjutkan yaitu perangkat lunak itu dikembangkan dan tidak diproduksi massal. Kemudian perangkat lunak itu tidak pernah usang. Jadi kalau seandainya ada kerusakan itu gimana? Apakah langsung kita buang atau gimana? Gimana? Ayo. Apakah misalnya saya punya perangkat lunak, kalau rusak apakah langsung saya buang atau gimana? Oke, ada yang bisa bantu temannya? Ayo. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau seandainya kita punya perangkat lunak rusak, itu tidak bisa kita buang, itu bisa kita perbaiki. Makanya tadi salah satu karakteristiknya itu adalah perangkat lunak itu tidak pernah rusak ya, tidak ada istilah usang seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Ada yang paham mengenai apa sih itu rekayasa perangkat lunak? Oke, ada yang mau? Ya, silakan. Rekayasa perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu dalam suatu produksi perangkat lunak, mulai dari tahap analisa kebutuhan pengguna, analisa spesifikasi dari kebutuhan pengguna, pengkodingan, pengujian, bahkan sampai pemeliharaan setelah perangkat lunaknya jadi. Oke, nah kita ingin hari ini kita ingin membahas mengenai SDLC ya, jadi System Development Life Cycle. Kalau dari dengan kata-katanya itu ada life cycle itu apa sih? Daur ya, daur hidup. Artinya itu adalah tahap-tahap dari pengembangan perangkat lunak. Nah, kenapa kita perlu mempelajari mengenai SDLC? Kita lihat dari studi kasus berikut ini ya. Oke, nah kenapa SDLC ini perlu kita pelajari? Jadi sejarahnya ya, jadi sebelum tahun 60-an, sebelum ditemukannya SDLC, jadi para pengembang perangkat lunak itu langsung saja melakukan programming atau pengkodean ya, sehingga dalam prosesnya itu sering ditemukan beberapa kendala. Nah, kita lihat ya studi kasusnya. Nah, ini adalah studi kasus mengenai Tom the Adventure Guys. Artinya apa? Tom itu adalah seorang petualangan ya, petualang. Kita lihat nih, siapa kan Tom? Nah, Tom ini adalah seorang cowok maco. Maco nggak sih? Dia memiliki pekerjaan sebagai trail guide. Jadi guide untuk kegiatan kayak apa sih, olahraga ekstrem yang berada di gunung seperti itu ya. Jadi aktif dalam berbagai perkumpulan, juga aktif dalam pengguna internet. Nah, Tom ini pengen mempromosikan kegiatan sama pekerjaannya ini dalam suatu website seperti itu. Jadi di gambarannya si Tom ini website seperti ini, jadi dia maunya websitenya seperti ini. Dia juga jualan tas, jualan sepatu buat trekking, nah seperti ini ya. Nah pada suatu hari Tom bertemulah dengan software developer ya, kita panggil aja ini namanya Mbak Jane gitu kan, Tom dan Jane ya. Jadi Jane ini adalah seorang software developer. Tom dia menyebutkan idenya ingin membuat website seperti ini, desainnya seperti ini gitu. Tapi si Mbak Jen ini yang dipikirkannya itu hanyalah bagaimana sih coding programmingnya gitu. Jadi tanpa mencatat apa saja requirement yang dibutuhkan oleh kliennya ini gitu. Oke, kita lihat jadi Mbak Jen ya langsung aja coding terus ya, dan akhirnya jadi nih. Pada hari saat deployment kepada kliennya terjadilah suatu masalah. Kira-kira masalahnya apa? Ada yang bisa ceritakan masalahnya apa yang akan terjadi? Yuk silahkan Aldi. Kalau dilihat dari sini kira-kira apa sih masalahnya gitu? Mungkin yang dibuat dari si Mbak Jen itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari si Bang Tomnya. Iya betul sekali ya. Jadi tidak sesuai yang diharapkan oleh kliennya. Jadi masih ingat kan ya tadi kliennya mau seperti apa tadi kan ya. Nah ini hasil dari si software developernya tadi, ini hasilnya jauh banget kan ya. Apa yang diinginkan oleh kliennya. Ujungnya gimana? Marah dong kan ya. Sebagai klien kita pasti merasa tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau di sisi dari developernya gimana? Ngamuk juga dong ya. Saya udah buang waktu, udah buang tenaga gitu kan. Ini. Nah, dari kasus yang tadi, kebayang dong kan ya kalau kita tidak menerapkan SDLC itu seperti apa. Kita temukan
masalah seperti yang tadi. Nah, kita kan bahas mengenai SDLC. Jadi SDLC ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama ini adalah ada project planning ya, ada analisis, ada design, implementation, and support phase. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi di project planning ini adalah kita merencanakan apa saja kebutuhannya ya, siapa saja yang terlibat. Kemudian analisis, pas analisis ini kita menganalisis ya bagaimana kebutuhan dari kliennya gitu, infrastrukturnya seperti apa. Kemudian kalau seandainya analisisnya ini sudah selesai ya, sudah fix antara klien sama developernya, kemudian lanjut ke fase desain ya. Desain itu kita mendesain bagaimana base datanya, interface-nya seperti apa. Kemudian tahapan implementation itu adalah tahapan kita ya ini tahapan programming. Tadi kalau kasusnya Mbak Jen itu dia melompat langsung ke tahapan implementation ya. Jadi dia men-skip kegiatan 3 ini, dia skip, dia langsung ke implementation. Nah, di tahapan implementation ini tadi, jadi hasil desain itu kita lakukan programming di sini ya. Kemudian setelah selesai di programming, kita lakukan pengujian apakah perangkat lunak yang kita bikin itu sudah sesuai enggak ya. Kemudian ada lagi tahapan support phase. Nah, tahapan support ini adalah kita melakukan maintenance ya. Biasanya ada setahun kita melakukan maintenance, artinya kalau seandainya ada perbaikan atau seperti apa. Nah, supaya kita lebih paham mengenai SDLC ini, kita akan melakukan role playing ya. Jadi role playing ini kita ada yang menjadi klien, ada yang menjadi bagian software developernya ya. Jadi biasanya siapa aja yang terlibat ini selain project manager apa saja? Ada analis, programmer, apa lagi kira-kira? Arsitek ya, arsitek. Oke, kita akan bermain peran. Oke, ini ada beberapa peran ya, ada beberapa peran. Ini ada programmer, ada jadi arsitek. Kira-kira siapa yang menjadi programmer? Saya Bu. Oh, oke, silakan menjadi programmer. Kemudian arsitek. Siapa tadi yang arsitek? Oke. Project manager. Nah, project manager silakan. Jadi project manager, analis. Oke, analis. Yang menjadi quality assurance. Ya, suka menguji ya, suka menguji. Oke, klien. Klien. Oke. Jadi tahapannya nanti kita akan bermain peran ya. Ada yang menjadi klien, yang ada menjadi software developernya. Semua Pagi. Nah, sekarang kita akan mengadakan meeting bersama klien kita. Klien kita ini berasal dari Universitas ABCD. Nah, maksud kedatangan mereka ke sini yaitu mereka ingin membuat sebuah aplikasi media pembelajaran. Nah, konsepnya bakal dijelasin oleh mereka. Silakan. Jadi di sini kami menginginkan konsep di mana bagi mahasiswa kami itu tentu saja login, dan di sana dosen bisa memasukkan materi-materi pembelajaran baik dalam tulisan ataupun dalam berbentuk video. Lalu kami menginginkan di sana mahasiswa bisa melihat deadline pengumpulan tugasnya kapan saja. Lalu ada tambahan? Itu juga di sini bisa ditambahkan metode ujian online gitu. Jadi misalkan kayak mahasiswa itu bisa ujian secara online, di mana ujiannya itu nanti misalkan dari komputer satu dan komputer lainnya itu bisa berbeda-beda soal itu, terus juga ditambahkan dengan deadline waktunya. Oke semua. Sore Pak. Nah, berdasarkan meeting kita pagi tadi, nah kita bakal menerima project dari Universitas ABCD itu, dan dari yang saya dapat itu estimasi dana yang kita butuhkan itu sebanyak 200 juta, dan estimasi waktunya yang kita butuhkan yaitu selama sebulan, dan kita memerlukan maintenance selama 1 tahun. Gimana semua? Bisa, siap. Bisa? Bisa. Dari analis bisa? Bisa. Dari programmer? Bisa. Semuanya bisa ya? Bisa. Baik. Oke, ini untuk basis datanya tolong di-update karena beberapa fitur tidak ada di dalam SQL yang versi sebelumnya.
Kemudian untuk verifikasi lebih baik menggunakan nomor handphone karena mahasiswa itu lebih mudah dalam aksesnya. Baik Pak. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, hari ini kita akan mengadakan uji coba mengenai aplikasi yang sedang kita kembangkan, dan kita kedatangan quality assurance yang akan melakukan tester terhadap aplikasi yang sedang kita kembangkan. Silakan Pak. Baiklah, langsung aja ya. Sini saya mau lihat kalau loginnya itu gimana ya, dengan password dan username yang benar. Baik Pak. Aplikasi yang sudah kami buat ini, kami akan melakukan maintenance selama 1 tahun, dan untuk jika ada error yang terjadi maka kami bisa langsung memperbaiki. Belajar ya, bermain peran tadi. Bagaimana kira-kira tadi, seru? Seru sekali ya. Jadi kita bisa lebih paham ya bagaimana kondisi sesungguhnya dari tahapan pengembangan perangkat lunak. Oke, saya ingin bertanya kepada salah satu temannya. Bisa tolong jelaskan dari tahapan awal SDLC dari awal sampai ke akhir. Oh, oke, silakan, Usman. Oke, jadi tahapannya apa saja SDLC? SDLC tadi sudah kita lakukan dimulai dari project planning phase tadi. Bersama project manager, klien, dan para tim developernya kita melakukan merencanakan dulu akan membangun perangkat lunak seperti apa. Oke, selanjutnya? Selanjutnya kita masuk ke tahapan analisis phase. Fase analisis ini seorang analisis kebutuhan sistem akan menganalisa apa yang dibutuhkan oleh sistem ini untuk disampaikan ke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan akan kita pelajari mengenai analisis basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.